Malam itu, hujan turun perlahan di sebuah kota kecil di Jepang bagian timur. Lampu-lampu rumah menyala temaram, sementara angin dingin musim gugur menyusup di sela-sela pepohonan. Di balik salah satu rumah bergaya tradisional Jepang, seorang pemuda Indonesia berdiri termenung di dapur, menatap jendela yang basah oleh titik-titik air hujan. Pemuda itu bernama Sutejo. Usianya baru menginjak 26 tahun. Ia berasal dari sebuah desa sederhana di Brebes, Jawa Tengah. Anak sulung dari keluarga petani bawang merah, yang sejak kecil sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya mengurus rumah dan adik-adiknya yang masih sekolah. Sejak lulus SMA, Sutejo memahami satu hal. Jika ia ingin mengubah nasib keluarganya, maka ia harus berani pergi jauh. Keputusan merantau ke Jepang bukanlah hal yang mudah. Ia menjual satu-satunya motor tua miliknya, meminjam uang ke saudara, dan mengikuti program kerja luar negeri dengan tekad yang bulat. Baginya, bekerja sebagai asisten rumah tangga bukanlah sesuatu yang memalukan. Selama halal, selama bisa membantu keluarga, ia siap menjalani apapun. Dan kini, ia berada di Jepang. Majikannya adalah seorang perempuan Jepang bernama Aimi Tanaka. Aimi berusia 35 tahun. Ia seorang wanita cantik dengan wajah tenang dan sorot mata yang menyimpan kesepian mendalam. Rumahnya besar, rapi, dan sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran seorang perempuan yang hidup sendirian. Sejak hari pertama bekerja, Sutejo selalu menjaga sikap. Ia bekerja dengan disiplin, sopan, dan penuh tanggung jawab. Membersihkan rumah, memasak, mencuci, hingga merawat taman kecil di belakang rumah. Ia jarang berbicara kecuali jika ditanya. Baginya, bekerja dengan baik adalah bentuk terima kasih atas kesempatan hidup yang diberikan. Aimi memperhatikan semua itu. Perempuan itu jarang tersenyum, namun diam-diam ia kagum pada ketulusan pemuda Indonesia tersebut. Tidak pernah sekalipun Sutejo mengeluh. Tidak pernah pula ia bersikap kurang ajar atau melanggar batas. Hari demi hari berlalu. Hubungan mereka tetap profesional. Namun keheningan di rumah itu perlahan berubah menjadi keakraban yang tidak disadari. Hingga suatu malam. Malam yang mengubah segalanya. Setelah makan malam, Aimi memanggil Sutejo ke ruang tamu. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Tangannya sedikit gemetar saat menuangkan teh hangat ke dua cangkir kecil di meja. Sutejo duduk dengan sopan, menundukkan kepala, menunggu perintah. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang canggung. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan. Lalu Aimi mengangkat wajahnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berkata pelan namun tegas. Sebuah kalimat yang membuat Sutejo terdiam. Jantungnya berdegup kencang, dan pikirannya kosong seketika. Sebuah permintaan yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Permintaan yang akan menguji prinsip, keberanian, dan takdirnya sebagai seorang perantau. Sutejo menelan ludah. Ia tahu, setelah malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hening kembali menyelimuti ruang tamu itu. Sutejo masih duduk tegak di sofa. Kedua tangannya bertaut di atas lutut. Dadanya terasa sesak, bukan karena dingin, melainkan oleh firasat aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tatapan Aimi Tanaka kini tak lagi sekadar tatapan seorang majikan kepada pekerjanya. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam di sana. Kesedihan, harapan, dan keberanian yang tercampur menjadi satu. Aimi menarik napas panjang. Sutejo-san, ucapnya pelan. Sutejo menunduk hormat. Hai, Tanaka-sama. Aimi tersenyum tipis, lalu menggeleng perlahan. Tidak usah terlalu formal. Duduklah dengan tenang. Aku hanya ingin berbicara, sebagai manusia. Kalimat itu membuat jantung Sutejo berdegup lebih cepat. Beberapa detik berlalu sebelum Aimi akhirnya berkata jujur. Sejak kau datang ke rumah ini, rumah yang sudah lama terasa kosong, aku merasa tidak sendirian lagi. Sutejo terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam budaya yang ia pahami,
Pembicaraan seperti ini bukanlah hal biasa antara majikan dan pekerja. Aimi melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. Aku sudah lama hidup sendiri. Orang tuaku telah meninggal. Pernikahanku gagal bertahun-tahun lalu. Rumah ini besar, tapi sunyi. Setiap malam, aku pulang membawa lelah, dan tak ada siapapun yang menungguku. Ia menunduk, matanya basah. Aku tidak meminta belas kasihan. Aku hanya lelah merasa sendiri. Sutejo mengepalkan tangannya perlahan. Hatinya tergerak, namun pikirannya dipenuhi ketakutan. Ia adalah seorang perantau, seorang pekerja, seorang pemuda sederhana dari desa kecil. Ia tahu batas, ia tahu posisi. Namun Aimi belum selesai. Dengan suara yang lebih tegas, ia mengangkat wajahnya dan berkata, "Aku ingin kau tetap tinggal di sini. Bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang mau berjalan bersamaku." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Sutejo membeku. Pikirannya berputar. Apakah ia salah dengar? Apakah ini hanya ujian? Atau sebuah kenyataan yang terlalu besar untuk diterima? Maaf, Tanaka-sama, ucapnya gugup. Aku hanya orang biasa. Aku datang ke Jepang untuk bekerja, untuk keluarga di Indonesia. Aku tidak pantas. Aimi menggeleng cepat. Justru itu, ketulusanmu, kejujuranmu, cara kau bekerja tanpa pamrih. Semua itu jarang kutemui. Ia berdiri perlahan, menjaga jarak, namun sorot matanya penuh keyakinan. Aku tidak memintamu menjawab sekarang. Aku hanya ingin kau tahu, perasaanku sungguh-sungguh. Malam itu, Sutejo kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Ia duduk di atas futon, menatap foto keluarganya di ponsel. Wajah ibunya terbayang jelas. Ayahnya yang sering batuk. Adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya sekolah. Ia berdoa dalam diam. Ya Tuhan, aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk tersesat dalam perasaan. Hari-hari berikutnya menjadi sangat berat. Aimi tetap bersikap profesional. Tidak ada sentuhan. Tidak ada kata-kata berlebihan. Namun sikapnya semakin hangat. Ia sering menanyakan kabar keluarga Sutejo, menyiapkan makanan kesukaannya, bahkan diam-diam membantu mengirim paket ke Indonesia. Sutejo semakin bimbang. Di satu sisi, ia merasakan ketulusan yang nyata. Di sisi lain, ia takut melangkah terlalu jauh. Hingga suatu sore, sebuah telepon dari Indonesia mengguncang hatinya. Ibunya jatuh sakit. Biaya rumah sakit tidak sedikit. Tabungan Sutejo hampir habis. Ia duduk di taman belakang rumah Aimi, menunduk, menahan air mata. Tanpa ia sadari, Aimi berdiri di belakangnya. "Ada apa?" tanya Aimi lembut. Dengan suara tertahan, Sutejo akhirnya menceritakan semuanya. Tentang keluarganya, tentang beban yang ia pikul, tentang ketakutannya akan masa depan. Aimi terdiam lama. Lalu ia berkata dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Jika kau mengizinkan, aku ingin membantumu. Bukan sebagai majikan, tapi sebagai seseorang yang peduli." Air mata Sutejo jatuh. Untuk pertama kalinya sejak ia merantau, ia merasa tidak sendirian. Namun di saat itulah, Sutejo sadar. Keputusan besar sudah menantinya di depan mata. Keputusan yang akan menentukan masa depannya. Bukan hanya sebagai seorang pekerja, tetapi sebagai seorang manusia yang berani memilih takdirnya sendiri. Malam itu, Sutejo tidak bisa memejamkan mata. Di dalam kamar kecilnya, ia duduk bersila menghadap jendela, menatap langit Jepang yang sunyi. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang terus berputar tanpa jawaban pasti. Apakah ia berani mengubah jalan hidupnya sendiri? Sejak percakapan di taman sore itu, sikap Aimi Tanaka tetap sama, tenang, hangat, dan tidak pernah memaksa. Ia tidak menyinggung lagi soal perasaannya, tidak menuntut jawaban.
Seolah ia memberi ruang penuh kepada Sutejo untuk memilih dengan hati yang jujur. Justru itulah yang membuat Sutejo semakin gelisah. Beberapa hari kemudian, kabar dari Indonesia kembali datang. Kondisi ibunya mulai membaik, namun dokter menyarankan pengobatan jangka panjang. Biaya masih menjadi beban berat bagi keluarga kecil itu. Sutejo menggenggam ponselnya erat. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan sesuatu yang selama ini ia anggap mustahil. Keesokan harinya, Sutejo memberanikan diri menemui Aimi di ruang tamu. Ia berdiri tegak, menundukkan kepala dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar namun mantap, "Tanaka-san, terima kasih atas semua kebaikan yang telah Anda berikan. Tidak hanya pada saya, tapi juga pada keluarga saya di Indonesia." Aimi menatapnya penuh perhatian. "Saya telah banyak berpikir," lanjut Sutejo, "dan berdoa. Saya sadar, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Tapi saya percaya, setiap pertemuan tidak pernah terjadi secara kebetulan." Ia mengangkat wajahnya. "Jika Anda bersedia menerima saya apa adanya, bukan sebagai orang sempurna, tapi sebagai pria sederhana yang ingin belajar bertanggung jawab, maka saya ingin berjalan bersama Anda." Air mata Aimi mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia menutup mulutnya, berusaha menenangkan diri, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, karena berani jujur pada hatimu," ucapnya lirih. Keputusan itu bukan akhir dari ujian. Sutejo menghubungi keluarganya di Indonesia. Dengan suara gemetar, ia menjelaskan semuanya. Ibunya terdiam lama. Ayahnya hanya berkata satu kalimat sederhana namun penuh makna. "Kalau dia orang baik dan kau bahagia, kami ikhlas. Jangan lupa asal-usulmu." Beberapa bulan kemudian, dengan proses yang panjang dan penuh pertimbangan, mereka melangkah ke jenjang yang lebih serius. Bukan dengan kemewahan, bukan pula dengan gegap gempita. Sebuah pernikahan sederhana berlangsung di Jepang, disaksikan beberapa sahabat dan keluarga terdekat. Tidak ada pesta besar. Yang ada hanya dua hati yang memilih saling menguatkan. Sutejo tidak lagi dipandang sebagai asisten rumah tangga. Ia belajar bahasa, membantu usaha kecil Aimi, dan perlahan membangun masa depan bersama. Namun satu hal yang tidak pernah ia lepaskan adalah jati dirinya sebagai anak desa yang menjunjung kejujuran dan kerja keras. Setiap bulan, ia tetap mengirimkan rezeki ke Indonesia, membantu pengobatan ibunya, menyekolahkan adiknya, menepati janji yang ia buat pada dirinya sendiri sejak awal merantau. Suatu malam, Sutejo berdiri di beranda rumah, memandang langit yang sama seperti malam-malam penuh kebimbangan dahulu. Aimi berdiri di sampingnya. "Apakah kau menyesal?" tanya Aimi pelan. Sutejo tersenyum, menggeleng. "Tidak, karena saya belajar satu hal, bahwa rezeki bukan hanya tentang uang, tapi tentang orang yang hadir tepat saat kita hampir menyerah." Angin malam berhembus lembut, dan di sanalah dua insan dari latar belakang yang berbeda berdiri bersama, bukan karena kebetulan, melainkan karena keberanian untuk memilih dengan hati yang tulus. Setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing. Tidak semua perjalanan dimulai dengan kemewahan. Ada yang berawal dari keberanian untuk bekerja jujur, bersabar dalam keterbatasan, dan tidak menutup hati pada kebaikan yang datang tanpa diduga. Karena seringkali, takdir terbaik datang saat kita berani menjadi diri sendiri.